sebenarnya isi di dalam Ka'bah? Tempat yang menjadi pusat ibadah umat Islam ini menyimpan banyak keunikan dan makna mendalam. Di video kali ini, kita akan membahas secara detail tentang bagian luar dan dalam Ka'bah, tempat paling suci dalam Islam. Pastikan Anda menonton hingga akhir untuk mengetahui fakta-fakta menarik tentang Ka'bah yang mungkin belum banyak diketahui. Ka'bah, sering disebut juga sebagai Baitullah atau Rumah Allah, adalah kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia. Bangunan ini terletak di tengah Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi. Ka'bah berbentuk kubus dengan dimensi sekitar 13 meter tingginya, 11 meter panjangnya, dan 12 meter lebarnya. Namun, sebelum mengetahui isi di dalam Ka'bah, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu bagian luar dari bangunan suci ini. Karena setiap detail pada bagian luar Ka'bah menyimpan sejarah, keistimewaan, dan makna spiritual yang mendalam. Mari kita bahas satu persatu. Dari luar, dinding Ka'bah dilapisi kain hitam yang disebut kiswah. Kiswah ini dihiasi dengan sulaman ayat-ayat suci Al-Quran yang menggunakan benang emas dan perak. Kiswah diganti setiap tahun pada tanggal 9 Zulhijjah saat musim haji mencapai puncaknya. Di salah satu bagian Ka'bah terdapat rukun Yamani, yaitu sudut yang mengarah ke Yaman, dan memiliki keistimewaan khusus karena masih menggunakan batu asli dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk menyentuh atau mengusapnya saat tawaf sambil membaca doa. Tidak jauh dari sudut ini, ada Hajar Aswad, sebuah batu hitam yang diyakini berasal dari surga dan ditempatkan di sudut tenggara Ka'bah. Hajar Aswad ini sering dicium atau disentuh oleh jamaah sebagai bagian dari ritual tawaf. Di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, terdapat Al-Multazam, sebuah area yang dianggap mustajab untuk berdoa. Di sekitar pintu Ka'bah juga terdapat garis putih di lantai yang dikenal sebagai garis awal tawaf, menandai tempat dimulainya ritual mengelilingi Ka'bah. Berpindah sedikit dari sana, kita akan menemukan makam Ibrahim, sebuah batu dengan jejak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Batu ini menjadi tempat penting untuk berdoa setelah tawaf. Di sebelah utara Ka'bah terdapat Hijr Ismail, area berbentuk setengah lingkaran yang dianggap bagian dari bangunan asli Ka'bah dan sering digunakan untuk berdoa. Di bagian atas Ka'bah terdapat talang air yang disebut Al-Mizab. Talang air ini terbuat dari emas dan dirancang untuk mengalirkan air hujan dari atap menuju area Hijr Ismail. Di bagian lain Ka'bah terdapat sudut yang disebut Rukun Iraki, yaitu sudut yang menghadap ke arah Irak, dan Rukun Syami, yaitu sudut Ka'bah yang menghadap ke arah Syam atau wilayah Suriah. Selain itu, pondasi marmer di bagian bawah Ka'bah dikenal sebagai Shazar Wan, yang ditambahkan untuk memperkuat struktur bangunan suci ini. Bagian Ka'bah yang tak kalah penting adalah pintu Ka'bah. Pintu ini terletak di sisi timur Ka'bah, sekitar 2 meter di atas permukaan tanah. Pintu Ka'bah terbuat dari emas murni dan dihiasi dengan ukiran indah serta kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran. Pintu Ka'bah tidak memiliki kunci biasa, melainkan menggunakan sistem kunci khusus yang diwariskan secara turun-temurun kepada keluarga tertentu di Makkah yang bertugas menjaga Ka'bah. Memasuki area dalam Ka'bah, kita akan disambut oleh lantai dan dinding marmer yang didominasi warna putih dan hijau. Luas bagian dalam Ka'bah sekitar 13 kali 9 meter. Langit-langit dan bagian atas dindingnya dilapisi kain hijau berhias kaligrafi Arab. Di sepanjang dinding, terdapat plakat-plakat yang menandai berbagai penguasa yang telah merenovasi Ka'bah sepanjang sejarah. Di dalam Ka'bah terdapat 3 tiang yang menopang struktur atapnya. Tiang-tiang ini terbuat dari kayu jati Burma dan bagian luarnya dilapisi emas murni. Di tengah-tengah tiang tersebut, terdapat sebuah lemari kecil berwarna putih yang digunakan untuk menyimpan wangi-wangian dan barang-barang yang diperlukan untuk membersihkan bagian dalam Ka'bah. Selain itu, di antara tiang-tiang bagian atas, tergantung lentera-lentera dan aksesoris dengan berbagai bentuk yang merupakan hadiah dari para raja dan pangeran di Arab selama berabad-abad. Berpindah ke sebelah kanan area ini, terdapat sebuah pintu berwarna emas yang dikenal sebagai pintu taubat.
Pintu ini digunakan untuk menuju palka yang mengarah ke atap Ka'bah. Di salah satu bagian lantai Ka'bah, terdapat tanda khusus yang menunjukkan tempat untuk sholat. Tempat ini diyakini sebagai lokasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat setelah beliau berhasil memasuki Ka'bah pada saat peristiwa penaklukan Makkah. Demikianlah pembahasan kita tentang bagian luar dan dalam Ka'bah. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita serta meningkatkan kecintaan kita terhadap agama Islam, dan semoga Allah segera mengundang kita semua ke Baitullah untuk dapat beribadah di tempat yang mulia ini. Terima kasih telah menyaksikan Telisik Sejarah. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.